Kak? Salam. Hai kakak-kakak, terutama yang golongan penegak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kakak semuanya. Bagaimana kabar kakak di sore hari ini? Saya selalu berdoa kakak dalam lindungan Tuhan dan selalu semangat dan sehat. Saya ingatkan, kakak harus tetap jaga protokol kesehatan loh, karena sekarang lagi musim pandemi. Nah, kemudian saya ingatkan juga bagi kakak-kakak tetap pada on kamera. Jadi ketika mengikuti Zoom, kakak-kakak harus tetap on kamera, jangan sampai dimatikan. Gitu ya. Dan pada hari ini, kemarin kita sudah mengikuti beberapa materi, dan sore hari ini kakak-kakak terutama yang penegak nih akan mengikuti materi postur pembina penegak. Nah, untuk itu nanti akan diantarkan oleh Kak Mirly. Silakan Kak Mirly. Terima kasih Kak Yuli. Dari segala penjuru kita datang bersatu. Rupanya lagu yang sangat nyaman ya di kalangan adik-adik penegak ya. Karena kalau saya melihat adik-adik penegak itu kalau sudah berkumpul dia bernyanyi, kemudian terus berceramah ya. Iya, betul. Iya, jadi kayaknya akrab kalau kumpul gitu ya. Ada yang nyanyi, ada yang timbul, ada yang macam-macam. Rasanya bahagia sekali melihat pemuda-pemuda yang mereka akrab kumpul, ya saling bersemangat, rasanya bangga sekali. Nah, mestinya kalau hal semacam itu mereka tidak terwadai akan menjadi sesuatu yang kurang baik ya. Karena kalau saya lihat di usia penegak itu mereka sudah berani ya. Dia berani mengungkapkan jati dirinya. Betul. Dia show off modelnya. Betul. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Bagaimana nanti kita akan mengelola sekumpulan para pemuda ya, yang sudah mulai kedewasaannya sudah mulai agak menuju kedewasaan. Kita akan kupas bersama dengan Kak Ras ya sebagai pelatih penegak kita, dia juga akan dibantu oleh Kak Iva yang juga pelatih kita. Nah, untuk pertama ini saya akan coba bertanya kepada Kak Ras terkait dengan, nah ini kalau kita melihat sekumpulan tadi kan, sekumpulan anak-anak muda gitu ya, penegak, bagaimana sih peran kita sebagai pembina dalam mengelola menghadapi peserta penegak. Silakan ya. Terima kasih Kak Muri. Selamat sore kakak-kakak peserta golongan penegak. Selamat sore. Tetap semangat. Hari ini hari kedua kita bertemu di KMD online golongan penegak 411. Seperti yang Kak Muri tadi sampaikan, bahwa postur pembina penegak. Pembina penegak itu yang pertama memberi teladan kan dulu. Sosok yang memberi teladan pada adik-adik peserta didik kita. Karena menjadi teladan, kita juga menjadi motivator. Betul. Kita selalu memberi motivasi bahwa setiap langkah kita untuk berbuat kebaikan. Kita dalam kegiatan pramuka itu tertuang dalam kegiatan program latihan. Nah, program latihan kita angkat bersama melalui musyawarah. Jadi pembina sebagai selain motivator juga menjadi konsultan. Kegiatan berjalan sukses itu juga karena tim adik-adik sebagai sahabat kerja, tapi pembina juga tidak lepas sebagai konsultan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi
dan rumput itu juga menurut saya Iya. itu tidak lepas dari tanggung jawab Pembina ya. Tapi itu sesuatu yang menarik loh bagi adik-adik kita kan. Gimana itu Pak? pembina itu juga maksudnya kan Ya artinya kan itu menarik ya bagi mereka ya. Apakah memang ya kita biarkan aja karena itu dunianya atau bagaimana? pembina itu selain di lapangan Mhm. memberikan tugas ya kayak kalau kesadaran kerja itu memang dari penegak oleh penegak untuk penegak Dari penegak untuk pembina sebagai konsultan yang 30% tetap ada di kegiatan kegiatan. Berarti sebagai mitra. jadi kalau pembina sebagai penanggung jawab ya Pak Sebagai mitra, Kak. sebagai mitra juga Saya tak sudah bisa menjadi menjamin. ya Jadi pembina di dalam satu penegak itu mitranya hanya 30%. 30%. Yang 70% itu adik-adik sendiri yang mengelola. Tadi sudah dibilang sama Kak Pras bahwa pembina di dalam penegak itu sebagai motivator, sebagai konsultan, ditambah lagi sebagai fasilitator dan sebagai teladan. Termasuk teladan ini bukan hanya sebagai tidak tandanya juga, tapi juga cara dia berpakaian harus disesuaikan. Ketika dia ada di lapangan bisa berpakaian seragam seperti Kak Mili. Itu ketika dia di lapangan. Ketika dia lagi mengadakan musyawarah untuk memutuskan kerja atau ada musyawarah penegak di amalan itu ya harusnya pakainya seragam harian. Begitu. Jadi pembinanya juga harus memberi contoh. Ketika pembina itu sedang ada latihan bersama dengan undang pembina bersama dengan pembinanya nggak boleh pakai kaos. Dia harus pakai seragam. Sama ya. Iya, itu galak begitu juga, disiapkan begitu juga. Itu salah atau keliru? Kenapa? Itu salah atau keliru? Salah kalau keliru itu temannya, teman karir itu. Jadi ya Karena kalau keliru itu kan masih bisa dibenarkan. Kalau salah itu wes jadi beti lah. Kakak, saya tadi sempat mendengar yang disampaikan oleh Pras bahwasanya penegak itu dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Artinya apa? Dari ini 30%-nya kita sebagai apa di sini? tadi sudah saya sampaikan sebagai mitra Mitra ya, berarti katanya yang mitra motivator motivator. Berarti yang 30% itu motivator, mitra. Berarti walaupun itu untuk mereka, oleh mereka, dan mereka, kita tidak bisa lepas dari mitra. Tetap pembinaan juga. dan sukses tidaknya ketika kegiatan di penegak itu juga tergantung dari adik-adik penegak sendiri. Pembina tidak bisa mengarahkan kalau seperti disiapkan atau di pengelolaan seperti ini ya. Iya. Tergantung adik-adik bagaimana semangatnya, komitmennya. Program kegiatannya dari mana? Ya dari musyawarah Ya, program kegiatan itu sama dengan kurikulum Mbak Dewi ya. Sama dengan penggalangan siaga. Kurikulumnya jadi SKU. Jadi program kerjanya tetap di SKU. Gitu. Nggak boleh lari dari sana. Mengelola mereka kan? Untuk mengelola mereka ini bagaimana Kak Iva? Oke. Kalau pembinaan di penegak itu sudah tertuang. Jadi Kornas itu sudah memberikan ancar-ancar promosi ya. Gambaran? Atau tata tertibnya gitu ya. Tata aturannya itu sudah jelas. Ada di SK Kornas nomor 176. Mudah-mudahan saya masih hafal. 176 tahun 2013. Di sana kakak bisa membaca bagaimana pola pembinaan di tingkat penegak dan pandega. Karena usia mereka rentanya sangat rendah, jadi sama sifat dan karakteristik mereka itu sama, jadi disamakan kami. Jadi pola pembinaan mereka itu tadi dari orang dan untuk. Tapi kita harus ingat, kita akan metode pramukaan yang itu juga tidak boleh lepas. Setiap kegiatan pramuka harus didasari oleh 8 metode pramukaan. Mudah-mudahan Bapak ingat dengan 8 metode
dikawal karena mereka masih usia peserta didik, jadi tetap harus dikawal meskipun mereka sudah hampir dewasa. Kemudian mereka juga ada namanya bina satuan, ada pembinaan, ada 3 pembinaan di penegak dan mandeka. Bina diri yang pertama, bina diri dulu ya, harus bina diri dulu, belum dia masuk ke bina satuan. Bina satuan di sini yaitu di Mangkalan atau di gugus depannya. Makanya mereka tidak boleh keluar dari gugus depannya, tapi sudah aktif di kesakaan. Masuk ke saka itu adalah termasuk dalam bina diri untuk menempat dia mendapatkan keterampilan. Setelah itu makanya nggak boleh dilepas satuannya. Nah itu untuk membina di satuan. Apa ilmunya yang didapatkan di kesakaan diterapkan di Mangkalan. Dan yang terakhir adalah bina masyarakat. Jadi mereka sudah mulai harus bermasyarakat, harus mulai siswa dengan dasar Trisatya yang terakhir sama dengan orang tua. Makanya kalau saya melihat akhir-akhir ini banyak kegiatan-kegiatan penegak yang langsung berbakti ke masyarakat. Seperti kemarin ini di Jawa Timur rame dengan brand ya kamu clear terus green spot inovasi itu. Nah, Kita langsung terjun ke masyarakat. berarti ada syaratnya ketika dia saka ya tadi kan disinggung penegak masuk ke saka satuan karya. Ini mereka menentukan sendiri atau berdasarkan apa kalau Kak? Ini kakak, penegak kita kan punya minat dan bakat yang berbeda. Iya benar. Pembina, selaku pembina kita mengarahkan, bukan mengarahkan ya, tapi kita kan tahu, adik kita ini punya minat misalnya di pariwisata, dia suka jalan-jalan. Ya kita beri wawasan bahwa sekarang ada satuan karya pariwisata. Bagaimana kalau kakak masuk ke sana? Jawa Timur sudah Bentar Kak. rilis kak ya? Panggilan antara peserta didik ya. Dan pembina ini Sama kakak. kakak ya? Sama Sama ya, ya? solusi pendapat sama kan? Kalau kita manggil mereka adik ya? Tapi kalau mereka dengan mereka harus panggil kakak. Oh, kalau mereka dengan mereka Saya peserta didik. pembina dengan peserta didik, Iya. kita panggilnya tetap adik kakak adik. Tapi kalau penegak dengan penegak, mereka dengan kawan sebayanya, mereka harus tetap memanggil kakak. Oh, manggil kakak. Meskipun lebih muda, tapi tingkatannya sama. Oh, gitu. Jadi jangan salah Jangan kata ya. salah saya pernah menemuin Kak Meli. Iya. Seorang penegak itu memanggil pembinanya Bunda. Nah itu sudah salah. Bunda itu panggilan khusus untuk adik-adik kita siaga, untuk anak dan kita yang masih siaga. Bunda ya Bunda. Kalau penggalang sudah dipanggil kakak. Penegak juga. Jadi jangan sampai semacam itu Iya. pada umum ya, malah kita tidak mengerti. Iya. Oke, mungkin yang disampaikan oleh Kak Pras sama Kak Iva ini mungkin sebagian globalnya, sebagian umumnya mungkin sama ya kayak dengan siaga, jalan. Ada beberapa kali bahwa saya melihat ciri khas kegiatan penegak. Selain tadi kan kalau bina diri, bina satuan, bina masyarakat, ini bentuk pembinaannya ya kan? Pembinaan terkait dengan dirinya sendiri. Tapi kalau untuk kegiatan, saya pernah dengar dan apa itu? Terakhir kata apa itu? Oke, baik. Secara umum scouting skill itu hanya ada 4. Scouting skill itu secara umum hanya ada 4. Yang pertama adalah navigasi. Bagaimana kita tahu posisi kita ada di mana. Yang kedua adalah pioneering. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita. Yang ketiga yaitu network. Bagaimana kita bisa bertahan untuk hidup. Survival. Dan yang terakhir yaitu PPDD. Bagaimana kita bisa membuat diri kita menjadi sehat, selamat. Ini aja sebenarnya, tapi 4 kegiatan scouting skill ini harus dikuasai semua. Sebenarnya ini seharusnya sudah dikuasai ketika ya kita sudah di kalau dia mengikuti tingkatan
menggalang ya. Iya. Iya, sudah dikuasai dasar-dasarnya. Di penegak itu tinggal melaksanakan saja. Mengaplikasikan ya. Mengaplikasikan hidupnya. Jadi pramuka itu nggak banyak, cuma 4 yang dibutuhkan. Tapi di dalam 4 ini banyak sekali ilmunya. Dan kayak mungkin kita lebih banyaknya mencoba untuk bertanya kepada peserta ya, pada kakak-kakak yang berada di ini mana kak? Kalau di sel apa di komunikasi Pak? Ya di komunikasi nasional. Kakak-kakak sekalian, biar agak panjang, sebutkan nama dan asalnya dari mana. Itu ya kak ya. Bisa kita kita pakai headset dulu. Ya. Ini kak siapa kak? Rasakan kak? Ya. Oh saya saja. Kita mulai ya kak ya. Silakan yang ingin bertanya. Alhamdulillah kalau nggak ada yang bertanya. Kan berarti udah paham. Halo Mbak. Halo. Ya, lalu silakan. Ya. Silakan Kak. Halo, bisa nggak? Ya, bisa lanjut Kak, lanjut. Enggak silakan Yusuf. Oh iya, makasih Mbak ya. Saya dari Lamongan. Oh Lamongan dekat. Untuk tadi kan ada kostum navigasi pioneering subsektor PPWD. Apabila siswa dari penegak ini masih belum pernah mengikuti pramuka di MTS, apakah dia kita memberi materi dari awal lagi Mbak? Iya, terima kasih. Baik. Ya enggak semua. Ya harus. Jadi kita yang harus sadar. Kita harus dari awal. Kita harus dari pembinanya sendiri. Kapan bisa memanggil teman atau memanggil seseorang yang memang paham. Karena kalau kita tidak paham benar, jangan sampai menyampaikan. Takutnya nanti salah. Itu ya Pak Mulia. Karena penegak ini banyak mikir. Oh jangan disampaikan. Mereka itu punya pikiran. Oh nanti kalau dijawab seperti ini. Nah harus benar. Jadi kalau kita kurang paham, kurang benar, ya kita panggil teman kita yang paham dan kita harus membantu dia dari awal. Karena di dalam SKU juga ada lemak perjalanan ya. Iya, Nah itu nanti akan perjalanan. diterapkan di sana. Iya, dalam perjalanan suci segala macam itu nanti akan dilaksanakan di sana. Kalau kita kasihnya setengah-setengah, wah bisa tersesat nanti. Itu kira-kira Kak Yusuf. Terima kasih ya. Oke, yang lain? Ya, mana? Oke, ini Yusuf ya. Iya, silakan. Ya, silakan. Yang mana nih? Kak Hadi. Ini Hadi. Hadi, monggo silakan. Hadi. 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 Kak Hadi ya, Kak Hadi. Dari Jawa Barat, monggo. Ya, ya. Ya. Ya kakak, ya silakan. Oke. Terima kasih. Jadi di sini mungkin saya ingin bertanya, tadi yang sudah dijelaskan ada 8 yang permukaan, mungkin ada bina diri, ada bina satuan, dan ada bina masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan itu di bina satuan Kak. Biasanya yang mungkin sering kita jumpai di masyarakat atau di beberapa sekolah, bina satuan ini adalah di teknisnya itu anak-anak penegak mereka dikeluarkan untuk menjadi pembantu pembina di masing-masing penggalang ya Kak. Apakah emang seperti itu proses di bina satuan? Dan kalau untuk bina masyarakat mungkin saya sendiri belum pernah melihat gitu Kak. Ketika anak-anak penegak ini di bina masyarakatnya itu prosesnya seperti apa? Apakah emang diberikan tugas di masyarakat atau gimana gitu Pak teknisnya dan apa yang Oke, tadi kita mengerti arah maksudnya kakak ya. Kakak silakan. Terima kasih Kak Adi, pertanyaannya bagus sekali. Untuk penegak tentang bina diri,
masyarakat. Bina diri itu penegak diharapkan kreatif, aktif untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Kalau pembina satuan, adik-adik penegak itu kita himbau aktif di depan masing-masing. Bukan Membantu pembina penggalang. Itu di tempat lain. Kalau satuan itu ya di depan masing-masing. Saya juga pernah Kak Willy menemui problem. Kakak itu aktif Pak, namanya aktif. Karena tertarik di Saka, mereka meninggalkan tulis depannya. Itu menurut kita pembina kurang tepat ya Kak ya? Iya, betul. Pembina satuan belum dilaksanakan atau belum maksimal sudah melangkah ke selanjutnya. Jadi bina satuan itu aktif dulu di depan. Di Pangkalan mungkin bisa membantu pembina untuk menangani kegiatan adik-adiknya. Adik-adiknya boleh. Misalnya kelas 11 membantu kelas 10. itu boleh ya? Boleh, tapi tidak membina di Perkara lain. untuk lain, apalagi penggalang. Karena pembina penggalang juga punya program pembina sendiri. Spesialisasi, punya ketentuan. Kalau bina masyarakat, satu lagi bina masyarakat contohnya yaitu penugasan untuk adanya kerja bakti. Misalnya membersihkan masjid, sholat di sekitarnya. Gak usah jauh-jauh membersihkan lingkungan sekolah. Di luar sekolah tapi jangan di dalamnya. Kalau di luar sekolah itu sudah termasuk bina masyarakat. Sekitar di depan ya Kak? Iya, di sekitar Itu koordinasi dengan pihak terkait. pihak terkait harus itu. Artinya kalau di siap penegak mereka sudah paham ya sekali. Harus ada izin-izinnya segala macam itu mulai. Nah sepertinya tadi Kak RD ini keliru menyebutkan kalau bina ini termasuk Delapan metode ya. Itu tidak termasuk. Delapan metode itu lain. Kemarin sudah diceritakan sama Kak Yanto ya materi kemarin itu ada 8 metode kepramukaan. 8 metode kepramukaan yang bermainnya di alam terbuka. Karena di alam terbuka kegiatannya itu harus menarik dan menantang. Supaya lebih menarik dan menantang, kegiatannya harus sambil melakukan belajarnya Kak Firly supaya lebih menarik. Iya, learning by doing. Kemudian yang berikutnya dilakukan secara berkelompok, berkelompok supaya bisa saling berkompetisi. Tetap Indonesia menganut sapi, satuan dan bisa antara puteran dan putri. Karena tadi ada berkompetisi dan berebut, harus ada tanda penghargaan biar lebih semangat. Berikutnya mereka juga harus didampingi oleh orang dewasa, tidak boleh keluyuran sendiri. Harus ada pendampingan Walaupun orang dewasa. dari mereka untuk mereka yang Oleh mereka tetap ada pendampingan orang dewasa. Yang terakhir tetap menjalani kode kehormatan itu harus dijalankan terus. Begitu Kak. Kalau Pak, kalau misalnya ada penegak kita mengikuti kegiatan di Parcak misalnya ada kampung kue atau itu bisa kan ya? Boleh, itu termasuk bina masyarakat. Iya. Termasuk yang kemarin yang di Jawa Timur itu sekarang dijalankan Green itu itu ya bermanfaat untuk masyarakat luas. Iya. Itu kan ya? Oke, bagaimana Kak Adi? Cukup ya? Oke. Ya lanjut. Ada Kak, coba bertanya Kak. Ya, silakan. Monggo Kak. Kak Di Hengki. sini ada Silakan Kak. Kak Hengki ya. ada Kak. Kayak silakan Kak Edi. Iya, halo. Ya, monggo. Kak Hengki Firmansyah ya. Baik. Terima kasih. Bisa dengar suara saya? Ya, silakan lanjut. Dengar Kak Edi. Bagus. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya Hengki Firmansyah dari Denpasar. Jadi ada satu aja pertanyaan saya untuk terkait kegiatan-kegiatan
untuk penanggalan gitu ya, atau untuk reaktif penanggal. Sekarang kan kita lagi di kondisi yang tidak bagus lah ya, tapi di pasar juga zona merah gitu ya. Ada mungkin dari kakak ke kami terkait kegiatan yang cocok dilaksanakan di masa-masa seperti ini ya. Soalnya ini kalau di sekolah pramuka sudah hampir 3 bulanan kita non kegiatan udah, jadi mau ada kegiatan seperti ragu atau gimana gitu, mungkin ada ide dari kakak pelatih. Ya, oke. Terima kasih. Ya, siapa ini? Kapras. Iya. Artinya bagaimana? Apakah tetap beraktivitas di masa pandemi atau berhenti total? Peserta didik saya yang itu tetap daring nggak? Kalau di Jawa Timur, di Surabaya khususnya tetap berkegiatan, tapi daring. Penugasan dengan kegiatan sampai uji SKU juga tetap lanjut kan? Jadi daring. Masih lanjut ya? Karena kita mengikuti himbauan pemerintah protokol kesehatan, tetap pramuka, malah yang saya salut itu ada penegak yang tetap Garuda. Nah, kalau tentang Garuda ini juga saya juga kaitan dengan pihak pajak ya kan, kita koordinasi. Tapi kalau uji SKU tetap Pak. Tinggal pelantikan pun kita rencanakan virtual, pelantikan bakaran. Malah lebih leluasa waktunya. Berarti masih tetap bisa beraktivitas meskipun dengan tetap daring. Daring bisa kan? Atau mungkin begini nggak bisa melibatkan diri secara langsung di tim-tim gugus ya. Gugus COVID ya. Ya, itu sudah masuk ke bina masyarakat. Bina masyarakat. Masyarakat. Diarahkan ke sana. Ke sana boleh. Toh ya tidak semua kan satu kelas mau ke sana. Iya benar. Udah pramuka peduli. Iya. Berarti mestinya dalam kondisi ini sangat mendukung untuk mengaktifkan pramuka peduli secara serentak. Betul. Dan jangan lupa tetap protokol Kesehatannya kesehatan. juga. Begitu ya ganti ya. Ya Pak. Oke. Yang lain mungkin? Iya. Dari Aceh. Dari Aceh Kak. Mana yang Aceh? Ya, sebentar dari Aceh. Dari Izin Aceh. bertanya Kak, dari Aceh. Ya dari Aceh, silakan yang dari Aceh. Lanjut. Dari Aceh izin bertanya. Ya silakan Pak Sama. Dari Aceh izin bertanya Kak. Izin ya Pandu tanya, ayo Pandu tanya dulu. Tadi. Ya. Dari Aceh izin bertanya Kak. Mana ini Aceh ini? Angkat tangan Aceh. Aceh. Tadi Aceh. Oh ya, ya Aceh. Iya Kak Pandu, tanya dulu Kak Pandu. Mana Kak? Aceh. Aceh kono siapa yang? Nah, ini Aceh. Bertanya Kak, Aceh di mana? Ya, izin bertanya boleh? Ya. buka ini ya. Oke, lanjut. Siapa Kak yang dijaga? Siapa yang sebenarnya tahu dari Aceh? Iya Kak, Dari ini Aceh. dari SPD Maluku Utara. Oh ya wes, ini aja. Bertanya, Lanjut Kak. Nama. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya selamat sore Kak. Selamat sore. Ingin bertanya aja, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan anggota kita di adik-adik penegak itu mereka lebih aktif satuan kalian daripada gugus depannya. Ya. Menuju ke bina Diri. Bina Satuan. Bina Baik. Satuan. Mas silakan Kak. Ini kakak, adik-adik itu harus ditekankan.
bahwa syarat mutlak untuk masuk menjadi anggota Saka itu adalah sudah menegak bantara. Baru setelah menegak bantara baru dia boleh ikut ke Saka, tapi harus pakai MOU, perjanjian. Kalau sudah masuk Saka, gugus depannya harus tetap diaktifkan. Makanya kalau bisa kegiatan di Saka dengan kegiatan latihan di gugus depan itu berbeda waktunya. Tidak mengganggu Kak ya. Jadi tidak membantu kegiatan rutin di gugus depan. Hukumnya wajib gugus depan didahulukan sebelum ke Saka. Itu sudah hukumnya wajib. Kalau orang Islam bilang wajib ain, ya begitu ya. Harus dia wajib ain, bukan wajib ain, itu wajib ain. Begitu ya. Harus didahulukan dulu yang ada di gugus depan, baru boleh aktif di Saka. Saka tidak boleh melantik sebagai penegak bantara atau laksana. Tidak boleh. Ya. Dan hukumnya di Saka itu nggak boleh lama sebenarnya, cuma 6 bulan. Setelah masuk jadi anggota Saka 6 bulan, dia harus keluar dulu Pak Firly. Ya. Kalau mau lanjut di Saka tersebut, dia boleh lanjut lagi, tapi kalau nggak apa-apa. 6 bulan Pak. 6 bulan saja. Supaya dia bisa berkreasi di Saka yang lain. Itu ya Pak ya. Permasalahannya kondisinya kan di Saka juga tidak mau ditinggal Nah, itu peserta didiknya. itu sering terjadi Kak ya, Pak. Itu salah pamong Sakanya. Pamong Sakanya harus diorientasi, Berarti harus dikaji nih. Iya. Orientasi untuk masyarakat. Iya. Jadi umurnya banyak keterampilan, banyak pengetahuan gitu. Kalau terus-terusan di Saka itu, yang taunya ya itu aja. Padahal Lanjut dari Kak ini ya Kak Iwa, dari di Saka itu kan tidak mau ditinggal peserta didiknya. Saka kan tidak mau ditinggal peserta didik, betul. Itu berarti kesalahan harus ada pada pamong Sakanya. Pamongnya ya? Iya, padahal di Indonesia ini yang sudah diakui oleh SK Kuarnas itu ada 11 Saka. 11 Saka. 11 Saka. Lah kalau dia 3 tahun, bertahun-tahun di Saka itu saja, Ya. kan dia tidak akan berkembang. Jadi kemampuan tujuan gerakan pramuka untuk menambah kencangkan hidupnya tidak akan terwujud. Berarti kita boleh peserta didik itu boleh mengikuti macam-macam Saka. Jadi cukup 6 bulan Kak ya. Cukup 6 bulan. Dan boleh pindah Saka ya. 6 bulan boleh pindah Saka atau meneruskan. Berarti mudah-mudahan yang di penegak ini ada Pamong Saka. Pamong Saka ya, jadi bisa paham betul terkait dengan peserta didik yang diterima. Iya. Tapi bagaimana dengan Dewan Saka? Dewan Saka. Iya. Dewan Saka itu dibentuk oleh anggotanya. Umurnya juga sama. Tidak lama umurnya Dewan Saka. Oh, berarti pada saat 6 bulan tadi ya? Iya. 6 bulan. Setelah 6 bulan mereka harus Sampai ada yang bertahun-tahun jadi Dewan. itu ada Saka untuk dewi. Saka untuk Dewi. Artinya semuanya sendiri. Semuanya sendiri, betul. Oke. Lanjut. Kita kasih kesempatan dulu yang Iya. jauh sekali Kak Yuri dari Dari sebelah. jauh. Tadi saya sempat dengan Kak Pandu. Kak Pandu. Iya, silakan bertanya dulu. Nah, ini mungkin akan menjadi pengalaman cerita bagi peserta yang lewat. Kakak, bagaimana sistem pembinaan kakak di Jepang ya? Di Jepang terkait dengan penegak. Apakah kakak mempunyai peserta penegak dari warga WNI atau memang dari warga Jepang sendiri? Warga. Nah, ini ganti saya yang tanya ini. Ya, selamat sore kakak. Selamat sore Kak. Saya Pandu akan menjawab pertanyaan sedikit sharing. Nanti Iya. dibantu dengan teman saya ya. Oke. Kak, selamat. Jawaban yang pertama untuk kondisi di sini ini sebetulnya banyak ya, mulai dari mahasiswa dari Indonesia yang bersekolah di sini di Jepang, berdomisili di Jepang sekarang, dan bekerja juga yang sedang magang di Jepang. Nah, rata-rata dari mereka itu sebelum datang ke Jepang mereka aktif di pramuka di Indonesia. Setelah sampai di Jepang, mereka sedikit ada masalah dengan kebingungan mencari wadah di manakah kami bisa berkumpul dalam pramukaan ini. Soalnya pramuka di luar negeri ini tidak seperti di Indonesia yang sudah terstruktur rapi gitu. Jadi kalau kami ngumpul kadang itu
nggak ada pakai pakaian pramuka atau alat kadarnya, jadi cuma kumpul-kumpul bicaranya gimana sih pramuka tanpa ada struktur yang jelas. Nah di sini saya bersama Pak Slamet ingin membuat struktur yang bagus dengan misalnya ada program kerja tahunan seperti itu Pak. Jadi untuk keadaan saat ini sih pramuka-pramuka di sini kakak itu dari penegak hingga pandega, judulnya sekitar gitu. Itu kebingungan dalam mencari materi atau hal yang berkaitan dengan pramuka di mana wadah itu bisa berkumpul. Kemudian hubungan pramuka Indonesia sendiri dengan pramuka Jepang akan disampaikan oleh Kak Slamet. Oke, Kak Slamet, ya kita oke, Kak Slamet. Tanya Kak. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Slamet, tinggal di Jepang, bertanya dengan Kak Pandu. Ya, untuk kegiatan pramuka di sini untuk kerja kebersamaan kegiatan, kebetulan saya juga diminta sebagai pembina pramuka yang tingkatannya di SMP ya penggalang gitu. Ya sangat ini mereka juga banyak ingin mengambil cara-cara pelatihan pramuka Indonesia itu gimana. Mereka juga bertanya kenapa pramuka Indonesia bisa sekompak itu, bisa istilahnya satu komando, bisa digerakkan semua. Kalau di Jepang itu pramukanya sih nggak memakai sistem sapi ya, jadi semua dari kalau di sini termasuk tingkatannya penggalang. Jadi mereka itu pindro itu disuruh bikin program sendiri. Dia bikin program, pindro suruh kumpul membicarakan program kegiatan mereka sendiri gitu. Kalau di sama karena saya kalau di pramuka Jepangnya diminta di penggarangnya gitu. Tapi kalau di rovernya ya kegiatannya kita juga ada kegiatan luar itu ya kebanyakan camping sama hiking sama ini pendakian. Itu juga gimana kegiatan pramuka Indonesia untuk sekelas rover gitu. Jadi kita menyampaikan ya apa yang saya tahu ya saya sampaikan gitu. Jadi setiap ada kegiatan ya saya khususnya itu dipanggil ke sana ke sini lah gitu dari pramuka-pramuka Jepang yang kakak-kakak pembinanya itu udah kenal dengan saya, itu mereka juga tolong dikasih materi untuk kepramukaan dari Indonesia gimana. Tapi timbal baliknya cuma saya itu mengambil cara pembuatan program-program mereka saja. Tapi kalau kegiatannya itu kegiatan di luar kegiatan adik-adik kita itu levelnya itu udah di atas mereka gitu. Kalau adik-adik kita itu sebenarnya. Berarti pramuka kita lebih menarik ya? Iya, pramuka kita lebih menarik ya? Dari kebersamaannya itu yang sangat menarik bagi mereka itu sebenarnya kebersamaan dan ini kerja sama kelompoknya itu sangat menarik bagi mereka itu. Atau karena Kak, mungkin karena komunitasnya kecil ya jadi kompaknya kelihatan. Iya, biasa lah. Karena ya kegiatan pramuka di Jepang itu tidak masuk di kegiatan sekolah Kak. Jadi seperti grup di luar. Terus apakah ada semacam di Jepang? Jepang tadi kalian bisa ya? Ya, kalau di Indonesia kan ada di Jepang. Jepangnya kan berada di pangkalan sekolah-sekolah.
Terima kasih Kak Sumahi. Terima Terima kasih Kak Pandi, terima kasih. Waktu kita masih panjang ya. Ya, kalian silakan. Kalian. Di Mic-nya dibuka dulu. Kalian. Oh gini sampai lupa. Ya, silakan kalian. Ya lanjut kalian. Monggo silakan. Terima kasih Kak. Nama saya Rian Hidayatullah dari Subang. Dan beberapa hal yang saya sedang lakukan hari ini adalah belajar secara daring atau melalui grup WA. Alhamdulillah dalam proses tersebut adik-adik pendekat menyukai dan ya kendalanya itu kuota pakai datanya. Dan saya mau tanya apakah bisa efektif atau bagaimana gitu Kak? Mana Kak Prasetyo Secara daring gitu. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir dan menutup sesi ini. Silakan Kak. Terima kasih kalian. Kalau di sana bisa daring, alhamdulillah. Ya. Masih alhamdulillah ya. Masih bisa. Kalau kuota memang kendala klasik. Kalau ada peserta kita yang bisa berjadwal, bisa mungkin juga, bisa datang lah. Tapi ya tetap protokol. Bagaimana koordinasi kita dengan ya setempat. Kalau kendala kuota, apalagi mereka kan kreatif. Iya. Saya rasa pengajuan walaupun dicalonkan ketemu. Iya, Bisa kirim juga, ya. Iya, kalau masalah efektivitas ya, kalau kita bilang efektivitas tidak akan seefektif kalau kita ketemu. Tetap daring itu kalau lebih kurang saja, efektivitas pasti akan lebih efektif kalau kita luring. Mungkin itu pertanyaan terakhir ini Kak. Iya. Nanti kalau kakak-kakak masih banyak bertanya, silakan pertanyaannya diajukan ke pemimpin sangga. Nah, ini meneruskan ya, jadi nanti para anggota ini, para peserta yang ingin punya pertanyaan dikirim ke pemimpin sangga. Nanti yang pemimpin sangga akan meneruskan ke pelatih. Ya, gitu sih.